Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang kepada Bapa Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Allah beserta kita. Kami percaya akan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, dan kuasa-Mu selalu melindungi kami, umat-Mu, terlebih hamba-hamba-Mu. Teguhkan pengalaman iman, penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang 18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh oleh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di setiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istrinya Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak,
Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Dalam perjalanan hidupnya sangatlah banyak kejadian yang menggambarkan jikalau bahwa Abraham adalah manusia biasa yang bisa mengalami baik naik turun dalam hal kerohanian. Kita melihat sekali lagi setelah kejadian di Mesir di pasal 12. Abraham kembali gagal dan membahayakan rencana Allah bagi Sarah. Tetapi Allah setia, amin. Allah turun tangan untuk melindungi peran serta Sarah dalam sejarah penebusan sebagai ibu umat pilihan Allah. Dalam catatan kejadian 20 ini kita melihat bahwa Abraham bergerak menuju ke selatan. Dan ini dilakukan dengan maksud dari dirinya sendiri. Tanpa petunjuk apa-apa. Tidak dijelaskan Abraham minta petunjuk Allah atau apa. Nah saudara, bahayanya kita umat Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, bila kita tidak minta petunjuk Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita. Mungkin maksudnya pertimbangan-pertimbangan secara jasmania kita bisa lihat, tetapi kita bukan orang jasmania lagi. Kita orang rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa-apa yang kita rencanakan mesti melibatkan Tuhan. Bila tidak, bisa terjadi seperti yang dialami Abraham. Yang menurut dia pergi ke tanah Negeb, keadaannya akan menjadi lebih baik, malah membahayakan keluarganya dan membahayakan rencana Allah. Walaupun saya yakin percaya, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Karena Allah menjaga rencananya. Allah menjaga firman-Nya. Dari peristiwa kegagalan Abraham kedua ini kita dapat mempelajari bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap apa yang terjadi pada orang pilihannya. Abraham memang hanya memikirkan dirinya sendiri saja ketika di Gerar ini sekali lagi. Tetapi Allah tetap menjaga orang yang dikasihinya, termasuk kesucian Sarah sebagai ibu umat pilihan. Allah menjaga rencananya. Allah menjaga firman-Nya. Lewat dari pertolongan yang Allah berikan sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita tetap ada kesempatan kedua, bahkan lebih asal kita mau kembali kepadanya. Dalam segala bahaya, Tuhan punya 1000 cara yang ajaib untuk menolong kita. Dengan demikian kita tidak perlu takut atau ragu terhadapnya. Mungkin Abraham kembali gagal, akan tetapi dia masih mau berbalik dan kembali menuruti perintah Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mau terus berusaha untuk tidak gagal, tetapi jikalau sampai gagal, jangan menyerah, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kesempatan kembali untuk berbalik kepadanya. Dan pasti Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Ini berkat, ini anugerah Tuhan. Sehari lagi Engkau memberi kesempatan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami pentingnya merencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kami tidak jalan sendiri
menurut pemikiran manusia saja, pertimbangan-pertimbangan logis saja. Tetapi kami harus membawa serta Tuhan selalu, karena kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Pimpinlah kami, Allah Roh Kudus, hidup dalam tuntunan firman-Mu, supaya hidup kami seturut kehendak dan rencana Tuhan, dan kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni rasa takut yang berlebih. Sebaliknya Roh Kudus pimpin kami untuk lebih percaya kepada Tuhan, akan penjagaan, penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam pimpinan-Mu, juga umat Tuhan, pasangan hidup kami, anak-anak kami, langkah hidup kami, usaha pekerjaan kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk petunjuk firman yang mengingatkan kami untuk selalu bertanya kepada Tuhan, untuk selalu seturut rencana-Mu. Dan terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan yang melindungi umat-Mu dan melindungi rencana-Mu dalam hidup kami. Tidak Engkau biarkan kami membahayakan rencana-Mu, Engkau turun tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.